kalau kemudian proyek ini atau program unggulan Capres 02 ini kemudian ditarik dananya dari dana BOS atau dana pendidikan deh dalam skop yang lebih luas, dengan porsi anggaran yang sekarang saya rasa ini proyek yang tidak mungkin gitu ya. Ini program yang sangat butuh anggaran dan rasanya tidak mungkin ditopang dengan anggaran pendidikan kita saat ini. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu bersama saya Artanto Panusodo sebagai host. Dan hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat. Ada Mas Rizky Mulyawan, guru SMK 8 ya Banten, juga adalah SMA 8 Pandeglang. Aktivis juga di Koalisi Guru Banten ya sebagai anggota, dan juga ada Mbak Alma Safrina sebagai Koordinator Divisi Pelayanan Publik ya dan Reformasi Birokrasi ICW. Kenapa kita mengundang dua narasumber ini? Karena kita akan membahas dana BOS yang rencananya akan digunakan sebagai pembiayaan program makan siang gratis dari paslon 2 ya, Pak Capres dan Cawapres pasangan nomor 2. Kenapa mereka berwacana seperti itu? Ya tentu kita nggak tahu, akan tetapi kalau dilihat dari kapasitas anggaran yang digunakan, jika itu terrealisasi memang sangat besar ya. Anggarannya bisa mencapai hampir 500 triliun 1 tahun, dan ini tentu mengalahkan anggaran 1 KL ya di pemerintah setiap tahunnya. Apalagi anggaran kita itu kan setiap tahun misalnya di 2024 itu kira-kira hanya 3.300 triliun saja gitu ya. Nah ini sesuatu yang perlu dikritisi meskipun masih wacana, karena bagaimanapun kadang-kadang dalam situasi seperti ini ya siapapun yang menjadi pemenang akan menggunakan berbagai cara gitu ya dalam ya mengimplementasikan visi misi ataupun janji-janji kampanye yang mereka sudah sampaikan. Apalagi kita tahu paslon nomor 2 ini kan memang sangat terkenal dengan program makan gratisnya gitu ya, selain joget-jogetnya. Jadi ini yang nanti akan kita lihat seberapa kemungkinan itu bisa berjalan gitu, atau bahkan dalam bahasa yang lain program ini adalah program yang tidak masuk akal, apalagi kalau menggunakan dana BOS misalnya. Nah karena itu kita akan masuk dulu ke Mas Rizky nih. Mas Rizky, meskipun ini baru wacana, apabila program makan siang gratis yang nilainya tadi sudah kita sebutkan, itu diambil sebagian dari dana BOS, ini masuk akal nggak? Ini sebagai pengajar nih, yang tiap hari ngurusin keluhan orang tua murid, ya, kebutuhan sekolah gitu ya. Sementara yang di atas itu kan mereka nggak mau thread sampai ke bawah itu gitu. Silakan Mas Rizky. Wacana makan siang gratis ini menurut kami di bawah ya, di sekolah itu sangat tidak masuk akal sekali gitu. Sangat tidak masuk akal. Karena kenapa? Karena selama ini anggaran BOS yang sudah berjalan aja kami anggap itu sebetulnya belum sepenuhnya mencukupi berbagai kebutuhan sekolah gitu. Karena kebutuhan sekolah itu kan tidak hanya untuk makan, tapi berbagai operasional pendidikan, misalnya berhubungan dengan kegiatan siswa, berhubungan dengan pengadaan alat tulis dan sebagainya, itu kami anggap selama ini belum maksimal gitu, belum cukup juga gitu. Apalagi kalau misalnya ada wacana bahwa BOS ini akan juga dialihkan sebagian untuk makan siang gratis gitu. Ini kami di sekolah khawatir berbagai kegiatan sekolah itu nantinya akan sangat terganggu gitu dengan adanya makan siang gratis ini. Nah itu yang dikhawatirkan oleh para guru di sekolah. Mas Rizky, kalau dari sisi gap ya antara dana BOS dengan kebutuhan operasional bulanan dari sekolah itu
dalam kasus misalnya di Pandeglang itu berapa persen itu? Yang itu harus misalnya ya ditiadakan kegiatannya karena memang tidak di-cover oleh dana BOS, atau akhirnya harus meminta juga dari orang tua murid. Untuk ulangi Mas pertanyaannya. Kebutuhan kegiatan sekolah ya yang selama ini misalnya tidak bisa di-cover oleh dana BOS karena dana BOS itu memang alokasinya tidak terlalu besar ya. Itu apa saja yang sebenarnya harus dilakukan oleh sekolah atau diselenggarakan oleh sekolah, akan tetapi kemudian ditiadakan karena ya tidak di-cover oleh dana BOS gitu. Nah, ini yang ingin kita tahu juga supaya para pengambil keputusan itu juga bisa membaca realitas yang ada di lapangan. Selama ini di sekolah itu kan untuk dana BOS itu kan sudah di-keep ya di awal tahun, mulai dari perencanaan. Sedangkan ketika berjalannya proses pendidikan itu seringkali banyak hal-hal yang tidak terduga. Nah, hal-hal yang tidak terduga inilah yang mungkin bisa saja lebih besar dari hal-hal yang sudah dianggarkan gitu ya. Misalnya ya, seringkali ada alat-alat yang rusak, misalkan di perjalanan anggaran itu kan tidak bisa dipenuhi gitu kan, karena anggarannya sudah diplot gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali menghambat proses pembelajaran di sekolah begitu. Nah, di anggaran BOS itu kan misalnya saja guru menyelenggarakan kegiatan P5 misalnya. Sekarang itu kan ada P5 itu ya. Apa itu P5, Mas? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan di dalam kurikulum Merdeka itu kan ini kan masuk ke kurikulum ya. Jadi kegiatan-kegiatan semacam ini saja sangat menguras biaya begitu. Itu Mas. Oke, jadi memang sebenarnya kalau mengandalkan BOS yang sudah jadi kebijakan di kurikulum pendidikan, itu saja tidak bisa di-cover sepenuhnya begitu ya. Nah, itu konsekuensinya apakah akhirnya harus mengandalkan orang tua murid untuk membiayai sebagian? Akhirnya bagi kami sekolah itu kan tidak bisa dihindari ya. Itu harus juga ada keikutsertaan peserta didik itu dalam cover ini. Tetapi kami memang khususnya di Provinsi Banten selama ini kami kan dilarang untuk melakukan pemungutan terhadap biaya-biaya pendidikan gitu ya. Makanya ini juga yang banyak sekali membingungkan kami di sekolah gitu ya. Kami dilarang memungut, tetapi dana BOS juga selama ini kami anggap kurang begitu mencukupi gitu. Nah, banyak hal-hal yang kami lakukan ketika di sekolah, misalnya saja juga secara mandiri, misalnya siswa melakukan misalnya pengadaan alat untuk pembelajaran, misalnya saja hal-hal yang alat-alat yang murah terjangkau itu bisa secara mandiri kami dengan siswa itu bekerja sama. Oke, akhirnya ada keterlibatan orang tua murid juga ya melalui siswa-siswa ya. Nah, saya ke Mbak Almas dulu. Mbak Almas, ini pengamatan ICW ya dengan kebijakan atau rencana kebijakan ini di tengah-tengah keluhan masyarakat juga ya, orang tua murid terkait dengan pungutan, beban biaya pendidikan yang tinggi, yang mahal, meskipun ada BOS, ada BOSDA juga ya, ada BOS daerah gitu. Nah, ini catatan ICW terkait dengan usulan bahwa dana BOS akan dipakai untuk program makan siang gratis cawapres atau capres-cawapres paslon nomor 2 ini gimana? Iya, Mas Adnan. Jelas kalau menurut kami program ini sampai saat ini belum jelas ya. Dan bukan belum jelas ya, tidak jelas gitu. Dan
sangat membingungkan sebetulnya kenapa kemudian pemerintah mulai membahas rencana implementasi makan siang gratis ini sekarang di tengah misalnya pertama ini kan belum jelas juga ya, belum ada keputusan KPU soal siapa pemenang Pilpres. Kemudian yang kedua, pemerintah itu punya banyak sekali PR termasuk di bidang pendidikan. Sehingga menurut kami ya tidak ada dasarnya pemerintah kalau tadi Mas Adnan menyebut wacana gitu ya. Ini kan sudah disebutkan gitu ya oleh tidak hanya satu menteri, beberapa menteri sudah mulai menyebut itu walaupun ya bukan menteri pendidikan begitu ya. Kenapa kami menyebutnya tidak jelas? Pertama kita lihat dari aspek anggaran deh Mas Adnan. Anggaran dana BOS itu berapa sih totalnya? Sekitar 59,4 triliun ya kalau untuk dana BOS reguler. Sedangkan kalau diprediksi hitung-hitungan berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai program ambisius makan siang gratis ini kan minimalnya 148,4 triliun sampai 399 triliun, hampir 400 triliun. Sedangkan anggaran Kementerian Pendidikan aja itu nggak sampai 100 triliun gitu. Dan anggaran total fungsi pendidikan kita 665 triliun. Jadi ini kalau kemudian proyek ini atau program unggulan Capres 02 ini kemudian ditarik dananya dari dana BOS atau dana pendidikan deh dalam skop yang lebih luas dengan porsi anggaran yang sekarang saya rasa ini proyek yang tidak mungkin gitu ya. Ini program yang sangat butuh anggaran dan rasanya tidak mungkin ditopang dengan anggaran pendidikan kita saat ini. Kecuali pemerintah komit untuk menambahkan anggaran fungsi pendidikan paling enggak ya ada tambahan 400 triliun untuk program ini sehingga tidak mengganggu pos anggaran pendidikan yang lain. Nah, kemudian yang kedua Mas Adnan, kalau kita bicara soal apa sih sebetulnya yang dibutuhkan di dunia pendidikan, tadi saya menyebut PR gitu ya. Di pasal 34 itu kan disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib menyelenggarakan minimal pendidikan dasar tanpa pungut biaya. Nah, yang wajib ini belum ditunaikan gitu. Nah, kenapa kemudian sekarang muncul wacana makan siang gratis pakai anggaran pendidikan, pakai anggaran dana BOS. Yang kita tahu anggaran dana BOS seperti tadi disebutkan begitu ya. Ini selain juga tidak cukup, ya tidak cukupnya banyak hal ya Mas Adnan ya. Ada yang memang karena anggarannya juga terbatas, ada yang kemudian bocornya banyak. 20 lebih dari 20% korupsi di sektor pendidikan yang sudah ditindak oleh aparat penegak hukum ini terkait dengan penyelenggaraan atau pengelolaan dana BOS di sekolah. Laporan fiktif dan lain-lain begitu ya. Ini cukup banyak begitu kebocoran anggarannya di sekolah. Sehingga saya rasa yang perlu dilakukan pemerintah saat ini ya pemerintah Presiden Jokowi begitu ya. Ya nggak perlu repot-repot dulu untuk mengurus bagaimana implementasi makan siang gratis begitu ya, tetapi juga kan nih problem menunaikan mandat pasal 34, kemudian juga memperbaiki skema pengelolaan dana BOS agar kemudian dana BOS itu tidak banyak kebocoran anggaran, tidak banyak korupsinya dan betul-betul bisa mendukung penyelenggaraan anggaran di sekolah. Walaupun memang kemarin kalau Menko Perekonomian menyebut ini akan menggunakan BOS afirmasi begitu ya, tidak yang disebut bukan BOS reguler. Tapi kan muncul pertanyaan juga, kenapa BOS afirmasi? Kalau BOS afirmasi ini kan anggaran dana BOS yang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah tertentu begitu ya, yang memang butuh anggaran khusus. Jadi kami juga masih mempertanyakan apa sebetulnya dasar dan bagaimana desain anggaran soal makan siang gratis yang pembahasannya sangat membingungkan dimulainya dari sekarang ketika pemerintahan masih dipegang Presiden Jokowi. Mungkin Pak Jokowi adalah seorang presiden yang punya cara berpikir jangka panjang gitu ya, sehingga tetap harus mengakomodasi pemenang sementara gitu ya, pemenang survei dan pemenang real count KPU untuk sementara waktu gitu. Nah, kan tapi Pak Jokowi justru mau mengerjakan PR orang lain.
Pertanyaannya ini siapa capresnya sebenarnya ya. Al, menarik untuk digali tadi terkait dengan ketika wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis ini juga tidak melibatkan Menteri Pendidikan. Yang di situ yang bicara ya Airlangga ya, kemudian juga ada beberapa menteri lain termasuk Bu Sri Mulyani gitu. Dan yang satu lagi, kenapa kok isu mengenai program makan siang gratis sudah mulai diupayakan dapat diakomodasi di RAPBN 2025 gitu. Nah ini kan juga nggak lazim gitu ya. Itu urusannya capres nanti gitu. Siapapun pemenangnya, presiden hari ini tidak punya tanggung jawab untuk sampai ke sana gitu. Apalagi kan skema RPJMN-nya itu kan bukan RPJMN untuk program makan siang gratis, karena itu belum ada memang di rezim pemerintahan Jokowi hari ini. Iya, Mas Adnan. Sebetulnya memang pemerintahan Jokowi ini sudah blur sejak lama ya posisinya terkait dengan pemilu 2024. Jadi ketika kemudian sekarang ketika yang menjabat masih Presiden Jokowi, tetapi kemudian yang dibahas adalah program prioritas yang disebut-sebut oleh Paslon 02, ya ini aneh tapi sebetulnya tidak mengejutkan begitu ya, karena kita juga melihat posisi Presiden Jokowi beserta dengan menteri-menteri di bawah pemerintahan Jokowi ini kan memang sulit kita membedakan bagaimana posisinya di pemilu 2024 begitu ya. Ketika misalnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara, ini kapasitasnya sebagai menteri, sebagai tim ses atau sebagai apa begitu. Jadi saya rasa blur itu memang kita melihatnya sudah sejak lama dengan problem bagaimana ketidaknetralan pemerintah di pemilu 2024. Kemudian tadi disebut bahwa Menteri Pendidikan tidak dilibatkan, ya kita sebetulnya publik tidak tahu ya apakah Pak Nadiem dilibatkan atau tidak, tapi paling enggak kita bisa lihat ketika kemarin di rapat dengar pendapat ya antara Kemendikbud dengan DPR, Pak Nadiem kan juga tidak menjawab pertanyaan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan makan siang gratis begitu ya. Bahkan di luar forum itu pun ketika dikejar oleh teman-teman wartawan ya Pak Nadiem juga tidak berkata apa-apa begitu. Saya rasa itu tepat karena memang dasar Nadiem Makarim Menteri Pendidikan untuk membahas soal anggaran makan siang gratis memang tidak ada. Itu kan belum ada di nota keuangan. Jadi akan sangat aneh kemudian ketika Pak Nadiem membahas terkait dengan program pemerintahan orang lain, bukan program pemerintahan Pak Jokowi begitu. Dan Ibu Sri Mulyani walaupun juga ikut berkomentar, tetapi kan justru di sini tersirat begitu ya, mengingatkan soal defisit anggaran yang menjadi ancaman apabila kemudian anggaran makan siang gratis ini yang anggarannya disebut-sebut bahkan mencapai hampir 400 triliun kemudian diterapkan, sehingga PR-nya saya rasa ya harus mengkaji dengan lebih cermat dulu soal dari mana anggaran makan siang gratis ini yang anggarannya bukan 1-2 triliun begitu ya. Ini kan makan siangnya ya setiap hari di sekolah. Kedua, kemudian soal skemanya, bagaimana pengelolaannya, kalau kemudian menggunakan dana BOS, pengelolanya itu siapa, apakah pihak sekolah atau misalnya penyedia. Kalau pihak sekolah ini juga menjadi PR baru juga untuk pihak sekolah, atau kalau lewat penyedia ya kita tahu korupsi banyak terjadi di situ, gimana cara untuk kemudian mencegah terjadinya korupsi itu. Jadi banyak sekali PR atau kajian yang diperlukan untuk kemudian merealisasikan program makan siang gratis ini. Tidak sekedar misalnya melakukan uji coba di beberapa sekolah begitu ya. Itu justru saya melihat ini adalah tahap selanjutnya ketika misalnya pemerintah sudah mengkaji, pemerintah terpilih tentunya ya, pemerintah terpilih sudah mengkaji dari mana anggaran termasuk pengelolaannya. Ya, dan yang melakukan uji coba adalah juga pemerintah hari ini. Nah, ini menegaskan lagi apa yang tadi disampaikan Almas ya, soal adanya batas yang nggak jelas antara presiden, jajarannya ya, yang berkuasa hari ini dengan
ya tim paslon 2 ya yang oleh survei, oleh quick count, oleh real count juga dianggap sebagai salah satu calon pemenang lah gitu ya untuk kontestasi Pilpres 2024. Saya ke Mas Rizky dulu deh soal hitungan-hitungan ini ya, karena ini yang akan jadi penanggung jawab terbesarnya balik lagi ke sekolah ini ya, kalau ini direalisasikan gitu. Mereka harus ngurus A, B, C, D, kurikulumnya juga harus perhatikan dengan benar. Apalagi ada titipan-titipan kurikulum baru, misalnya tadi ya soal Pancasila, dan kemudian masuk lagi isu program makan siang gratis gitu. Nah, kalau dari sisi hitungan dana BOS, let's say tadi Almas menyinggung, ini kan BOS afirmasi, tapi kan BOS afirmasi itu sebenarnya untuk daerah 3T gitu ya, terluar, terjauh, tertinggal gitulah. Tapi kemudian akan dipakai oleh anggaran, oleh pemerintahan ke depan gitu ya, wacananya untuk makan siang gratis. Nah, kalaupun akhirnya nggak jadi dan kemudian dana BOS yang reguler ini diambil sebagiannya, itu kira-kira yang paling bisa mungkin ya diterima oleh sekolah itu berapa persen dari BOS yang sekarang gitu. Misalnya ya bolehlah akhirnya harus atau terpaksa diambil untuk program makan siang gratis, tapi mungkin sekolah hanya bisa sanggup menyediakan 3%, 5% dari dana BOS yang ada sekarang, which is itu pun juga sebenarnya nggak masuk akal gitu ya, karena misalnya ya tidak bisa realisasi makan siang gratis itu terjadi gitu, karena mungkin 5% atau 10% dari dana BOS juga tidak bisa dipakai untuk kebutuhan makan siang gratis seluruh siswa di sekolah itu. Tanggapannya gimana Mas Rizky? Berat ya kalau misalnya BOS ini jadi bagian untuk memenuhi makan siang gratis ini. Kalau menurut kami di sekolah itu sangat berat. Kalau kita hitung-hitungan aja misalnya per orang siswa per tahun itu 1.500.000 misalnya ya untuk SMA. Kalau kita bagi per hari itu kan tadi saya coba hitung-hitungan kata itu pun per hari anak SMA itu berarti hanya memiliki Rp5.000 dari BOS itu kan. Kalau kita berpatokan pada dana BOS yang sekarang, sedangkan makan siang gratis itu kan Rp15.000 per hari. Itu saja untuk operasional hanya 5.000 gitu kan. Untuk makan siang gratis 15.000. Ini kan hitung-hitung aja gimana, otomatis ini kan bukan hanya akan menyedot 50% dana BOS yang sudah ada, tetapi kami beranggapan wah semua anggaran BOS yang sudah ada ini akan disedot ke makan siang gratis. Yeah. Terus untuk membayar nanti misalnya ada ujian tengah semester, ujian akhir semester misalnya kan itu kan dari mana gitu. Kemudian ada biaya pemeliharaan peralatan misalnya kan untuk laboratorium atau misalnya pengadaan buku itu nanti mungkin akan tersedot semua ke makan siang gratis. Terus dana tersebut kami akan dari mana itu dapat? Jadi ini masih sangat dan kami anggap ini akan sangat membebani sekolah gitu. Sekolah bisa bubar ini ya. Karena orang tua murid juga kan nggak mungkin dibebankan lagi anggaran misalnya sampai 1.500.000 per tahun gitu ya, terutama untuk daerah-daerah yang memang tidak dapat menjangkau sampai sebesar itu pembiayaannya gitu, terutama karena orang tuanya tidak cukup punya akses ekonomi yang baik gitu. Dan oleh karena itu dana BOS dipakai supaya penyelenggaraan pendidikan yang wajib itu bisa diselenggarakan oleh pemerintah. Berarti ini kalau merujuk kepada hitungan-hitungan kasar Mas Rizky tadi yang 5.000 selama ini per kepala per siswa gitu ya. Per siswa tingkat SMA itu hanya 5.000 per hari, sementara makan siang gratis itu 15.000. Berarti urusan perut itu lebih gede ya
alokasinya daripada urusan kepala gitu. Tidak rasional, Mas. Kami anggap tidak rasional gitu ya. Betul, betul. Di sekolah gitu. Oke, ini berarti memang tidak masuk akal lah ya programnya. Nah, saya mau ngunci pertanyaan terakhir ini ke Mbak Almas soal governance-nya. Ya, program makan siang gratis kalau dilakukan di seluruh sekolah, itu kan ngomong soal supply-nya siapa, bagaimana mekanismenya, bagaimana prosedurnya, bagaimana pertanggungjawabannya. Itu kenapa tadi aku bilang, jangan-jangan nanti akan ada indikasi korupsi program makan siang gratis fiktif gitu ya. Anak-anaknya dianggap sudah ada makan siang gratis, tapi ternyata mereka cuma makan angin gitu, karena nggak mendapatkan apa-apa. Nah, kira-kira bagaimana Al mengantisipasi hal ini ke depan? Ya, Mas, mungkin sebelum menjawab itu ya, kalau tadi Mas Rizky sebut ya, dengan ini kita bicara dengan skema dan besaran dana BOS yang sekarang ya. Kalau tadi Mas Rizky menyebut berat, kalau saya bilang ini tidak mungkin gitu, dana BOS kemudian dengan besaran yang sekarang digunakan untuk makan siang gratis. Justru kami khawatir ini akan semakin menjauhkan negara dari pelaksanaan kewajibannya untuk menyediakan minimal pendidikan dasar tanpa pungut biaya. Karena ini akan kemudian memperbesar peluang misalnya terjadi pungutan-pungutan di sekolah karena dana BOS-nya semakin tidak cukup gitu. Dan selama ini banyak sekali kasus pungutan di sekolah dengan penjelasan atau pembelaan begitu ya dari pihak sekolah, komite dan sebagainya bahwa dana BOS selama ini tidak cukup gitu. Dan dana BOS ini kan sebenarnya peruntukannya ada banyak sekali ya di Permendikbud 6 2021, mulai dari PPDB sampai kemudian honor guru. Dan karena banyak guru yang honorer, dana BOS juga banyak terserap untuk menggaji guru atau pegawai-pegawai honorer di sekolah, walaupun sudah dibatasi tidak lebih dari 50%. Jadi kalau kemudian dicampur adukan pola anggarannya itu dengan dana BOS, kami juga khawatir selain jelas tidak cukup gitu ya, yang kedua ya ini akan memperbesar peluang terjadinya pungutan di sekolah. Dan lagi-lagi kemudian yang repot adalah pihak sekolah. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi soal pengelolaannya. Ini kan kebutuhannya tidak hanya anggaran, Mas, tapi juga berapa ton beras, berapa ton ikan misalnya, atau berapa ton susu yang diperlukan untuk menutup kebutuhan program makan siang gratis ini, dari mana dan siapa pengelolanya. Ini kan juga belum jelas dijelaskan oleh Capres 02 ya, baik itu ketika kampanye dan mungkin pendukungnya juga lupa ya untuk mempertanyakan sedetail itu. Dan juga bahkan pemerintah sekarang belum menjelaskan itu. Ini dari mana? Ini kan akan memperbesar juga permintaan pasar begitu ya atas pangan yang ada saat ini. Dan kita ada problem sekali soal stok pangan yang stok pangan dalam negeri sekarang gitu. Jangan-jangan nanti ini akan melahirkan permasalahan-permasalahan baru begitu terkait dengan ketersediaan itu. Kemudian yang lain tadi soal pengelolaannya, tadi disebutkan ya kalau nggak salah di awal itu kantin sekolah atau seperti apa. Nah ini juga yang belum dijelaskan kepada publik sampai saat ini. Ini pengelolanya siapa? Apakah pihak sekolah, kantin sekolah kah? Atau misalnya penyedia, skemanya seperti apa? Apakah misalnya pengadaan barang dan jasa atau seperti apa? Ini juga tidak jelas. Dan problem lain terkait, salah satu problem di pengelolaan ini adalah celah korupsi di situ. Jangan sampai nanti anggarannya 15.000 begitu ya, tetapi karena luput dipikirkan bagaimana kemudian untuk menjaga kualitas, mencegah peluang korupsi di situ, yang nyampe ke siswa akhirnya berkurang dari anggaran yang sebelumnya gitu. Kemarin ada yang menarik sebetulnya di Twitter ya, ada chef terkenal gitu yang kemudian menghitung cukup nih 15.000. Tapi kalau di skema program pemerintah sekarang kan ya 15.000 itu ya nggak benar-benar 15.000 ada di piring siswa gitu. Anggaran bangun sekolah 3 miliar ya bangunan sekolahnya juga tidak bagus-bagus banget gitu. Sehingga di sini saya rasa juga hal yang sangat penting untuk kemudian
dipikirkan sejak awal, dimitigasi sejak awal adalah terkait dengan bagaimana pengelolaan anggaran dan mencegah adanya inefisiensi maupun peluang-peluang korupsi di dalamnya. Oke, jadi ada kemungkinan nasinya nasi berkutu gitu ya, ikannya ikan mendekati basi gitu, yang kemungkinan akan diterima oleh siswa. Ya, Mas. Mas Adnan, jadi orang tua tetap akan menyediakan makan siang di rumah gitu ya? Karena mereka takut juga ini makan siang gratisnya apakah sudah terscreening gitu ya dari sisi keamanan, keselamatan, kesehatan segala macamnya. Oke, Mas Rizky Mulyawan dan Mbak Almas Safrina dari ICW, terima kasih untuk insight-nya. Sahabat Integritas, tadi kita sudah mendengar program makan siang gratis paslon nomor 2 yang rencananya akan diambil dananya dari BOS, tidak masuk akal. Kalaupun kemudian dipaksakan, dana BOS akan jebol sejebol-jebolnya gitu ya. Karena tadi hitungan Mas Rizky, 1 orang per kepala per hari di SMA itu hanya 5.000. Sementara program makan siang gratis itu ditekan, itu ya mentok-mentok 15.000 gitu ya. Jadi kelihatan sekali bahwa program makan siang gratis memang belum jelas ya berbagai aspeknya, belum jelas berbagai detailnya gitu ya. Akan tetapi ya karena ini menarik sebagai sebuah program ya orang tertarik untuk ada di sana gitu ya, untuk mengimani, untuk mendukung segala macamnya. Padahal konsekuensi seriusnya bisa ditanggung atau akan ditanggung oleh sekolah, oleh guru honorer, oleh orang tua, ya, oleh siswa sendiri, ya, dan juga oleh birokrasi di tingkat pendidikan. Nah, semoga ini bisa menjadi catatan. Saya mengucapkan juga selamat puasa bagi sahabat Integritas yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kita akan ketemu lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita, karena kita akan selalu menyediakan diskusi-diskusi yang menarik bagi sahabat Integritas sekalian. Sampai jumpa.